Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikah Lubis, SPD. Saya mengajar di SD Islam Terpadu Lentera Ilmu. Sekaligus saya mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan berlokasi di SD Islam Terpadu Lentera Ilmu dengan lingkup pendidikan sekolah dasar pada tanggal 26 dan 28 Oktober 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu yang pertama, hasil belajar peserta didik rendah. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan media ajar dan masih berfokus pada buku pelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya pemanfaatan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di dalam kelas. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena pada praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di dalam kelas, dan juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di dalam kelas. Menurut saya, masih banyak juga guru di luar sana yang mengalami masalah yang sama seperti saya alami, sehingga saya mengharapkan praktik ini selain bisa memotivasi saya dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, juga diharapkan bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan guru yang mengalami masalah yang sama dengan yang saya temukan di sekolah tempat saya mengajar. Apa peranan dan bagaimana tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Peranan dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik harus bisa meningkatkan keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi yang dipelajarinya, dan tetap dengan dilandasi karakter religius, karakter budaya lokal, dan karakter kebangsaan. Saya berperan sebagai seorang guru yang melaksanakan tugas mengajar. Pertama, yang saya lakukan adalah merancang perangkat pembelajaran dengan memperhatikan tiap sintaks dari model pembelajaran yang dipilih, menyiapkan media yang dibutuhkan sesuai materi yang akan diajarkan. Harapan saya, setelah melakukan praktik ini, hasil belajar peserta didik dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan itu? Beberapa tantangan yang saya hadapi saat melaksanakan praktik ini adalah ada peserta didik yang kurang fokus dalam kegiatan, dan pada tahap diskusi ada peserta didik yang kurang aktif. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama yaitu kepala sekolah yang memberi izin dan supervisi pembelajaran. Yang kedua, rekan sejawat sebagai dokumentator atau kameramen dan asisten observer. Dan yang ketiga yaitu peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Meminta peserta didik agar tetap fokus dalam kegiatan. Dan seharusnya saya juga lebih insentif lagi membimbing peserta didik supaya tujuan tercapai. Strategi apa yang digunakan? Saya menggunakan model problem based learning
yang diharapkan mampu memotivasi dan membuat peserta didik fokus dalam pemecahan masalah. Karena model PBL ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketiga, dapat meningkatkan aktivitas peserta didik di kelas. Yang keempat, peserta didik terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. Yang kelima, kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didik dituntut untuk aktif. Dan masih banyak lagi lainnya kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini. Selanjutnya, bagaimana prosesnya? Yang pertama, menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, menerapkan LKPD dan bahan ajar. Yang keempat, memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan. Yang kelima, menanyakan kondisi peserta didik untuk memberikan semangat. Yang keenam, memberikan persepsi pada peserta didik agar mereka dapat mempunyai gambaran mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Dan yang ketujuh yaitu memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Yang kedelapan, membimbing peserta didik baik secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran. Yang sembilan, melakukan observasi sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. Yang kesepuluh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain. Yang ke-11, mengevaluasi hasil diskusi kelompok peserta didik. Yang ke-12, melakukan refleksi masing-masing peserta didik terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi penguasaan materi, harus berpikir kritis peserta didik. Yang terlibat pada PPL yaitu yang pertama, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan katalisator. Dan yang ketiga yaitu dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL. Yang keempat yaitu rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Apa saja sumber daya atau materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi ini? Yang pertama, input peserta didik yang memiliki gaya belajar yang beraneka ragam. Yang kedua, kemauan untuk meningkatkan peran aktif peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga, kemauan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Yang keempat, rekan sejawat yang aktif mendukung. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan aksi yang terdapat di lingkungan sekolah telah memenuhi, misalnya laptop, kelas, terus infokus, wifi, layar slide, kamera, handphone, dan link Zoom. Sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, dampak dari penggunaan model pembelajaran PBL media berbasis TIPEK yang terimplementasikan dalam bentuk gambar, video, dan PowerPoint dapat membuat peserta didik lebih aktif, semangat, dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan dengan hasil evaluasi siswa baik dari pengetahuan maupun keterampilan, mendapatkan nilai yang di atas KKM
100%. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Dan hal tersebut dibuktikan dengan hasil evaluasi pengetahuan dengan keterampilan nilainya di atas KKM 100%. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Yang pertama, respon siswa. Dari hasil angket yang diisi siswa menjawab 90% merasa termotivasi belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Yang kedua, respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Yang menjadi faktor keberhasilan, yaitu faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model dan langkah pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah tepat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan alat peraga untuk membuat proses pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik dan akan mendukung supaya tujuan tercapai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.